Di sebuah desa pesisir yang sederhana, di antara deburan ombak pantai, terdapat kisah tentang kepemimpinan yang tidak selalu tampak di garis depan. Kepemimpinan yang lahir bukan dari jabatan, melainkan dari kepedulian, tindakan kecil, dan keteguhan hati dalam menjalankan peran masing-masing. Di balik aktivitas nelayan, pengusaha rumput laut, para sesepuh, pemuda, hingga para pendidik, kita menemukan sebuah pesan yang kuat, bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang selalu terlihat, tetapi mereka yang bekerja dalam diam. Rahim adalah sosok sederhana yang menjadi sandaran para nelayan, bukan karena jabatan, tapi karena kebijaksanaannya. Ulpa dengan tekad dan keteguhan, ia membuka peluang bagi perempuan pesisir, menjadikan usaha rumput laut sebagai jalan kemandirian. Sosok Hizbullah adalah pemuda yang percaya bahwa menjaga pantai merupakan menjaga masa depan. Ia memimpin aksi-aksi kecil tetapi memiliki dampak yang besar. Fahrian adalah sosok penjaga nilai tradisi dan harmoni desa. Lewat pengalaman panjangnya, ia menjadi rujukan bagi banyak keputusan penting. Retno adalah seorang guru yang menanamkan harapan kepada anak-anak pesisir. Melalui pendidikan, ia menanamkan benih perubahan. Setiap dari mereka memegang peran penting, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk membawa masyarakat pesisir ini tetap bergerak. Merekalah pemimpin yang tidak terlihat, pemimpin di balik layar. Tidak setiap hari laut bisa bersahabat. Cuaca yang tak menentu membuat para nelayan sulit memprediksi hasil tangkapan. Bagi mereka, satu keputusan salah bisa berarti hilangnya penghasilan di hari itu. Di sisi lain, perubahan kualitas air dan harga pasar yang tidak stabil menyulitkan para pengusaha rumput laut untuk bertahan. Rumput lautnya kenapa, Bu? Gini, Bu, kayaknya kita mau gagal panen. Kok bisa kita bakal gagal panen? Karena melihat cuaca yang sekarang ini, Bu, kayaknya tuh kurang memadai untuk panen pada kali ini, Bu. Soalnya kan cuacanya juga kadang hujan, kadang nggak nentu gitu, Bu. Jadinya kayak gini, Bu, kita gagal panen untuk rumput laut kali ini. Gimana ya kita bakal memperbaiki ini semua? Untuk saran itu kayak mana ya, Bu, ya? Pantai yang dulu bersih, kini menghadapi ancaman baru, sampah dan kerusakan ekosistem. Tidak semua orang peduli, tidak semua orang bersedia turun tangan. Tradisi dan nilai adat mulai tergerus oleh perubahan zaman. Hubungan antar warga tidak selalu harmonis seperti dulu.
Anak-anak pesisir pun menghadapi hambatan, jarak, fasilitas, dan kurangnya tenaga pendidik, membuat proses belajar tidak selalu mudah. Oke, Sabira membacanya udah bagus ya. Kali ini Ibu mau nanya sih, apa sih cita-cita kalian? Marinir. Kamu? 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 Akmil. Akmil. Bagus deh. Di tengah berbagai tantangan inilah, para pemimpin dibutuhkan. Bukan pemimpin yang berdiri di depan panggung, tapi mereka yang bekerja dalam diam. Karena setiap masalah membutuhkan seseorang yang berani mengambil langkah pertama. Saya bantu ya, Mas. Iya Pak. Ini Pak. Susah? Iya. Apa yang susah, Mas? Bisa ngumpulinnya. Cici. Itu kan. Bawah. Guys. Dah. Gini ya. Baris. Nah, kamu ini ya Ibu. Pecat sama saya. Udah. Oke, jadi gini Bu, gimana Bu? Membuat panen rumput laut itu kita harus membersihkannya lagi, bersihkannya. Terus setelah kita bersihkan, kita jemur di bawah matahari yang terik. Nah, setelah itu kita mungkin bisa membersihkannya lagi agar bisa lebih bersih. Iya Bu, baik. Jadi kawan-kawan, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan dan ini semoga hidup kesehatan, terutama tentang kantor kita ini ulang menjadi kotor, dan juga ini kan salah satu bagian dari kita. Kalau kita nggak mulai dari kita sendiri, siapa lagi yang mulai? Ya, kita bersihkan bareng-bareng kawan-kawan. Jadi saya terima keluh kesah dari kalian itu, karena permasalahan itu pasti ada solusinya. Anak, jadi kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu belajar membaca. Bu Retno ingin anak-anak ini tahu bahwa mimpi mereka tidak berhenti di tepi pantai. Selama mereka belajar, mereka bisa pergi sejauh yang mereka inginkan. Belakangan ini, kami mulai dapat hasil yang lebih baik. Dengan kerjasama, laut seakan memberi jalan untuk kami bertahan sampai tujuan. Iya, halo Bu. Dengan saya, owner rumput laut. Oh, Ibu mau pesan rumput laut berapa puluh kilo? Oh, baik. Untuk cemilan oleh-oleh ya Bu? Oh, baik. Baik, nanti besok segera saya kirim ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas pesanannya. Akhirnya dapat pesanan banyak juga. Pasti ibu-ibu di sini pada senang. Awalnya cuma saya dan beberapa teman. Sekarang banyak yang ikut. Ternyata kalau kita mulai dulu, orang lain akan mengikuti. Penting itu
bukan menang atau kalah, tapi bagaimana hati kembali tenang. Saya lihat mereka sekarang lebih percaya diri kalau mereka sudah berani bermimpi. Itu artinya usaha saya tidak sia-sia. Nah, ya gini loh, kita ini kan nelayan, gitu. Tapi kita ini kan juga cuma orang nelayan ya, bukan hewan sekedar tetap saja. Kita ini ya sebagai nelayan saling bantu. Ya Pak, saya belajar dari Bapak, nggak cuman tentang ikan, tetapi tentang tanggung jawab. Yang bikin saya semangat itu mereka yang mau belajar dan mau bertindak. 'Cause a picture is all that I have to remind me that you're never coming back. If I picture it now, it just makes me sad. And right now, I just wish you were here to say everything's Bantu ya Mas. Oh iya Pak Rahim. Kadang saya bertanya, apa saya sudah cukup ya? Tapi setiap kali melihat laut, saya tahu saya tidak boleh berhenti. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk semua orang yang ada di sini. Perubahan itu tidak instan, kadang lambat sekali, sampai kita tidak sadar. Tapi hari ini, saya lihat pantai lebih bersih, dan itu cukup membuat saya percaya kami di jalan yang benar. Inilah yang saya cintai dari desa ini. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami kaya kebersamaannya. Melihat warga berkumpul seperti ini, hati saya sangat lega. Beginilah seharusnya desa ini, ramai, rukun, dan penuh senyum. Dulu kami jarang merayakan apapun. Sekarang sedikit saja perubahan ataupun sukses sudah pantas disyukuri bersama. Di tepi laut ini, kami belajar bahwa hidup adalah tentang bertahan dan memberi. Di balik layar kehidupan pesisir ini,
kami belajar bahwa setiap langkah kecil, setiap tangan yang bekerja, dan setiap hati yang peduli adalah bentuk kepemimpinan yang sesungguhnya.